Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelam ke salah satu periode sejarah Tiongkok yang luar biasa banget. Sering agak terlupakan nih, dinasti Song. Itu dari tahun 960 sampai 1279 Masehi. Iya, betul. Periode yang kaya banget ya. Nah, sumber utama kita ini dari buku Johann Norberg, Peak Human. Khususnya bab 4 yang judulnya Song China, On the Threshold of Modernity. Norberg ini bilang, Song itu salah satu dari 7 zaman keemasan manusia. Menarik itu. Zaman keemasan ya. Ya, jadi misi kita hari ini adalah coba bongkar. Kenapa sih era Song ini bisa dianggap maju banget sampai dibilang nyaris modern? Ratusan tahun gitu loh sebelum revolusi industri di Eropa. Kita lihat inovasinya, makmurnya, terus ya kenapa akhirnya runtuh juga? Betul. Ngomongin Song itu kayak buka lukisan Qingming Scroll yang terkenal itu. Pernah lihat panjangnya kan lebih dari 5 meter. Oh, yang detail banget itu ya, kehidupan kota. Iya, itu bukan sekedar lukisan pemandangan, tapi kayak ensiklopedia visual kehidupan kota Sangsong. Pasar rame, toko-toko detail, jembatan, perahu hilir mudik di kanal, orang dari semua lapisan sibuk. Itu gambaran hidup, kemakmuran, dan kompleksitas ekonomi mereka. Keren banget. Atau coba pikirin 3 penemuan besar. Yang disebut Francis Bacon sama Karl Marx itu. Bubuk mesiu, kompas, percetakan. Nah, ketiganya ini berkembang pesat dan dipakai luas banget di era Song. Oke, fokus Norberg soal Song sebagai ambang modernitas ini bikin penasaran. Tapi sebelum ke sana, gimana sih konteks munculnya dinasti Song ini? Kok bisa beda banget dari sebelumnya? Nah, itu dia. Justru latar belakangnya kontras banget. Akhir dinasti Tang, yang tadinya kosmopolitan, itu malah penuh krisis, sentimen anti-asing, terus jadi tertutup. Oh iya, kenapa gitu? Mereka mulai nyalahin orang asing buat masalah ekonomi, pemberontakan. Puncaknya itu tahun 840-an. Buddhisme yang udah ratusan tahun ada di sana, dilarang secara brutal. Dilarang? Iya. Sampai segitunya? Iya, ribuan biara dihancurin, patung logam dilebur, biksu, biarawati dipaksa balik ke kehidupan biasa, terus dikenain pajak. Ini kayak bikin kekosongan ideologi dan politik gitu, yang akhirnya ngasih ruang buat pendekatan baru dari Song. Nah, disitulah Kaisar Taizu muncul ya, pendirinya. Cara dia ngumpulin kekuasaan unik banget kan katanya? Beda dari yang lain. Unik dan cerdik banget. Taizu ini melakukan demilitarisasi dari atas. Ada cerita terkenal tuh, dia jamu jenderal-jenderalnya yang potensial jadi ancaman. Dijamu makan minum gitu? Iya, dibikin nyaman pakai anggur, terus dibujuk halus buat pensiun dini, ditawarin kekayaan, tanah yang banyak. Dia dorong mereka buat tukar pedang sama buku. Wah, strategi politik tingkat tinggi ya. Ini cara brilian buat ngeredam potensi kudeta militer, sekaligus nguatin pemerintahan sipil yang jadi tulang punggung stabilitas Song nanti. Terus cara dia menaklukkan wilayah lain gimana? Katanya lebih halus. Betul, moderat gitu pendekatannya. Penguasa yang nyerah itu nggak cuma diampuni, tapi malah dikasih rumah mewah di ibu kota. Ya, sambil diawasi juga sih. Oh, jadi nggak dibunuh atau diasingkan gitu ya? Enggak. Terus yang lebih penting, dia bikin aturan ketat buat tentaranya. Nggak boleh sama sekali menjarah atau nyakitin rakyat sipil. Itu pasti bikin rakyat lebih nerima ya? Jelas, ada contoh kontras nih. Jenderal Cao Bin, dia nahan pasukannya pas naklukin Shu tahun 975, dia malah dipromosiin. Tapi jenderal lain yang biarin tentaranya kejam, itu dihukum mati sekeluarga. Ini ngebangun legitimasi, bukan cuma menang perang sesaat. Jadi, kuncinya stabilitas lewat pemerintahan sipil dan legitimasi, bukan cuma otot militer ya? Nah, ini kelihatan di struktur pemerintahannya gimana? Lewat penguatan sistem ujian pegawai negeri. Ini sebenarnya udah ada sebelumnya. Tapi di era Song, sistem ini benar-benar jadi jalur utama buat naik jabatan dan rekrutmen birokrasi. Jadi lebih meritokrasi gitu. Iya, kesempatan jadi lebih terbuka buat orang berbakat. Nggak cuma dari kalangan bangsawan lama, bisa naik pangkat berdasarkan kemampuan. Ini bikin birokrasi jadi relatif kompeten dan loyal ke negara, bukan ke jenderal atau keluarga bangsawan. Satu lagi nih yang unik dari Taizu, soal toleransi terhadap kritik. Katanya dia janji nggak akan hukum mati pejabat yang berani kritik dia. Beneran? Benar, dan itu signifikan banget buat nyiptain iklim intelektual yang lebih terbuka di istana. Adanya teman berdebat, orang yang bisa ngasih pendapat beda tanpa takut dipenggal, itu bikin dialektika kebijakan jadi lebih sehat.
Tapi intrik istana pasti masih ada lah ya. Oh, jelas masih ada. Ada rumor gelap juga soal naiknya Kaisar Taejong gantiin Taizu, tapi prinsip dasar toleransi ke kritik ini tetap ngasih ruang buat pemikiran yang lebih beragam di awal-awal Song. Oke. Terus, gimana Song jaga stabilitas ini dari luar? Wilayahnya kan lebih kecil dari Tang. Terus sering ada ancaman dari utara. Nah, ini kebijakan yang sering jadi perdebatan. Bayar upeti. Sutra sama perak dikasih ke dinasti Liao di utara setelah perjanjian damai tahun 1005. Bayar upeti. Kayak beli damai dong. Ya, sebagian orang lihatnya gitu, kayak kelemahan. Tapi kita mesti lihat hasilnya. Kebijakan ini, biarpun kontroversial, nyatanya berhasil bikin perbatasan utara damai buat waktu yang lama banget. Berapa lama tuh? Puluhan tahun damai. Ini bikin Song bisa fokus penuh ke pembangunan ekonomi dan inovasi di dalam negeri. Stabilitasnya luar biasa, 319 tahun, 18 kaisar. Cuma bandingin sama rata-rata dinasti Tiongkok lain, umur perkaisarnya jauh lebih pendek. Wah, lama juga ya, 319 tahun itu. Dan fokus ke dalam ini hasilnya kelihatan banget ya di ekonomi. Buku Norberg kan nekenin banget soal ledakan ekonomi Song. Seberapa dahsyat sih? Skalanya emang bikin kaget. Data yang dikutip Norberg itu nunjukin pendapatan per kapita Song tahun 1080, kalau diukur relatif sama harga beras atau perak ya, itu bisa jadi 2 kali lipat dibanding Eropa tahun 1400. 2 kali lipat Eropa abad pertengahan akhir. Gila. Dan tingkat kemakmuran ini baru bisa dilewatin lagi di Tiongkok itu sekitar 800 tahun kemudian. Ini bukan cuma tumbuh biasa, tapi lompatan kuantum lah standar hidupnya. Wow, apa tuh yang bikin bisa lompat gitu? Tadi disebut fokus internal, tapi motor spesifiknya apa aja? Ada beberapa motor utama yang nyambung satu sama lain. Pertama, revolusi di pertanian. Pertanian ya, ada apa di sana? Ada varietas padi baru dari Vietnam. Panennya cepat, tahan kering. Jadi bisa panen 2-3 kali setahun. Terus teknik irigasi, kayak pakai kincir air, itu juga maju pesat. Oke, produksi pangan naik drastis. Ditambah lagi, hak milik tanah petani itu relatif kuat. Kira-kira 60-70% petani punya tanah sendiri. Ini kan ngasih insentif kuat buat ningkatin produksi. Oke, fondasi pertanian kuat. Tapi gimana surplus ini bisa nyulut ledakan dagang yang gede banget? Apa cuma karena barangnya banyak? Atau ada faktor lain, kayak kebijakan atau infrastruktur? Kombinasi keduanya. Surplus pertanian jadi basisnya. Tapi yang benar-benar nyulut itu infrastruktur transportasinya yang luar biasa sama kebijakan yang pro-pasar. Transportasi ya, gimana tuh? Jaringan kanal, terutama kanal besar yang nyambungin utara-selatan, itu diperluas dan dirawat banget. Mereka bahkan nemuin Pound Lock. Pound lock, apa itu? Semacam pintu air bersekat gitu. Revolusioner banget. Jadi kapal bisa lewat di kanal yang ketinggian airnya beda-beda dengan efisien. Wah, canggih. Ditambah lagi inovasi bikin kapalnya. Tonasenya lebih gede, kemudinya efektif, dan yang paling penting, sekat kedap air di lambung kapal. Sekat kedap air. Kayak kapal modern dong? Iya, sekitar 600 tahun sebelum Eropa pakai secara luas loh. Ini bikin pelayaran jadi lebih aman dan efisien banget. Gila, 600 tahun lebih awal. Infrastruktur kelas dunia ini ya pada masanya. Dampaknya kelihatan di urbanisasi dong? Kelihatan banget. Ada sekitar 50 kota besar baru muncul. Ibu kota pertamanya, Kaifeng, populasinya meledak. Dari sekitar 890.000 akhir abad 10 jadi 1,3 juta di abad 12. 1,3 juta. Itu gede banget. Bandingin sama Eropa gimana? Jauh banget. Paris waktu itu mungkin cuma 50.000 jiwa, London malah kurang dari 20.000. Terus kota-kota Song ini bentuknya juga nggak kaku persegi kayak sebelumnya, tapi tumbuh organik ngikutin pasar. Oh, jadi nggak terencana kaku gitu ya? Ya, sampai ada keluhan waktu itu bentuk kotanya kayak sapi berjongkok, nggak beraturan. Ini nunjukin dinamisme pasar yang ngatur tata ruang. Dan semua aktivitas ekonomi ini pasti pajaknya gede banget buat negara kan? Gede banget pendapatan negara Song itu bisa 5-7 kali lipat dibanding puncak dinasti Tang. 5-7 kali lipat, wow! Dan yang lebih menarik lagi komposisinya, sekitar 2/3 pendapatan negara itu datangnya dari sumber non-pertanian. Bukan dari tanah ya? Dari mana dong? Kebanyakan dari pajak perdagangan, monopoli garam sama teh, terus cukai-cukai lain. Ini nunjukin betapa majunya ekonomi dagang dan industri mereka. Bener-bener udah kayak negara modern ya basis pajaknya. Dan jangan lupa inovasi finansial paling radikal. Song itu peradaban pertama di dunia yang pakai uang kertas secara luas. Uang kertas?
pertama di dunia. Iya, sebagai alat tukar resmi yang dijamin negara, ini benar-benar menunjukin level kompleksitas ekonomi mereka. Luar biasa. Ini gambaran ekonomi yang modern banget ya buat ukuran abad pertengahan. Oke, kita balik ke 3 penemuan besar tadi. Bubuk mesiu, kompas, percetakan. Gimana peran Song di sini? Nah, Song itu nggak cuma ngembangin, tapi nerapinnya secara masif. Bubuk mesiu itu mulai dipakai efektif di militer. Granat, bom, bahkan roket awal sama tombak api. Udah jadi senjata beneran ya? Udah. Terus kompas magnetik itu jadi alat navigasi standar di kapal-kapal Tiongkok. Bikin pelayaran samudra jadi lebih akurat dan jauh. Penting banget buat perdagangan laut mereka berarti. Jelas. Dan yang mungkin paling mengubah keadaan itu percetakan. Sekitar tahun 1040-an, ada pandai besi namanya Bisheng, dia nemuin movable type atau tipe lepas. Oh, kayak Gutenberg gitu ya? Tapi ini lebih awal. Jauh lebih awal. Awalnya dari keramik, terus kayu. Emang sih, karena karakter Tiongkok banyak, jadi lebih rumit daripada alfabet Latin. Tapi inovasi ini tetap bikin produksi buku jadi massal dan biayanya jauh lebih murah. Dampaknya apa tuh? Ya, ledakan literasi, penyebaran ilmu pengetahuan, manual teknis, bahkan novel populer jadi gampang. Fondasi penyebaran pengetahuan massal lah. Gila, fondasinya udah ada di Song ya? Tapi inovasi mereka nggak cuma itu kan, sumber kita nyebut banyak bidang lain juga maju. Betul banget. Daftarnya panjang, teknik hidrolik canggih, metalurgi besi baja maju banget, produksi besi Song itu katanya setara sama seluruh Eropa pas awal revolusi industri loh. Serius? Sebanyak itu? Iya, terus arsitektur jembatan lengkung yang keren, kemajuan kedokteran termasuk akupunktur, farmakologi, matematika, astronomi, kartografi, wah banyak deh. Ini salah satu contoh paling kuat. Jadi, di abad ke-12, Tiongkok Song itu udah punya mesin pemintal sutra yang gede, kompleks, dan pakai tenaga air. Mesin pemintal sutra, tenaga air, abad 12. Iya. Terus mesin ini diadaptasi lagi buat mintel benang rami, serat yang lebih susah. Nah, mesin pemintal rami ini, yang juga bisa pakai tenaga air, punya sampai 32 gelendong. 32 gelendong. Betul. Dan bisa ngasilin hampir 60 kg benang berkualitas tinggi dalam 24 jam. Tunggu, 32 gelendong, tenaga air, abad ke-12. Itu kan mirip banget sama mesin water frame-nya Richard Arkwright di Inggris tahun 1760-an. Yang jadi pemicu revolusi industri itu kan? Persis. Makanya sejarawan teknologi kayak Mark Elvin sama Joseph Needham sepakat. Elvin bilang, kalau aja jalur ini diterusin dikit lagi, Tiongkok abad pertengahan bisa ngalamin revolusi industri sendiri 400 tahun sebelum Barat. Wah, gila. Benar-benar di ambang batas ya? Needham malah bilang, Song itu fokus utama pencapaian sains dan teknologi Tiongkok sepanjang sejarah. Mereka udah punya hampir semua elemen teknisnya. Kemajuan material dan teknologi ini pasti sejalan dong ya sama perkembangan intelektual dan budayanya, terutama soal neo-konfusianisme yang bangkit lagi itu. Itu gimana sih sifatnya? Cuma ngulang ajaran lama aja? Sama sekali nggak cuma ngulang. Neo-Konfusianisme Song itu sintesis filosofis yang dinamis banget. Mereka itu ngerespons Buddhisme sama Taoisme, nyerap beberapa elemen metafisikanya, tapi arahnya tetap ke fokus Konfusian yang lebih rasional dan praktis. Oh, jadi ada adaptasi gitu ya? Iya. Tokoh kayak Cheng Hao itu nekenin pentingnya gewu atau penyelidikan segala sesuatu. Jadi mendorong observasi empiris ke dunia nyata, ke 10.000 hal di sekitar kita. Kayak pendekatan ilmiah gitu ya? Mirip lah. Dan Zhu Xi, tokoh sentralnya, dia bangun sistem metafisika yang koheren, tapi fokusnya tetap ke etika sama pengembangan diri di dunia ini. Dia percaya manusia itu punya potensi bawaan buat jadi baik lewat pendidikan dan refleksi diri. Jadi lebih optimis soal potensi manusia. Iya, interpretasi awalnya cenderung lebih terbuka, nekenin rasionalitas sama potensi individu. Meskipun nanti jadi ideologi negara, di awal dan puncak Song, neo-konfusianisme ini ngasih landasan etis dan intelektual buat masyarakat yang lagi berubah cepat itu. Mendorong penyelidikan dan belajar. Semangat penyelidikan ini kelihatan nggak di seninya? Kelihatan banget. Beda sama seni Tang yang lebih idealis, seni Song itu geraknya ke arah representasi yang detail banget dan akurat. Lukisan pemandangan, bunga, burung, serangga, itu digambar presisi banget, hampir kayak ilmiah. Jadi fokus ke observasi dunia nyata ya? Betul. Bahkan puisinya aja mulai ngangkat tema sehari-hari yang tadinya dianggap nggak puitis. Kayak cacing tanah atau kutu.
Ini nunjukin semangat empiris yang sama. Menarik ya. Terus, gimana struktur sosialnya? Apa masyarakat Song lebih terbuka atau inklusif gitu dibanding sebelumnya? Secara relatif iya, mobilitas sosial naik lumayan tinggi karena sistem ujian negara sama peluang ekonomi dari dagang tadi. Orang dari latar belakang biasa punya kesempatan lebih gede buat naik status. Oke, itu bagus. Terus hak-hak perempuan gimana? Nah ini menarik nih. Beda sama banyak tempat lain di dunia waktu itu, perempuan Song punya hak hukum atas properti mereka sendiri, misah dari suami, dan bisa warisin kekayaan. Wah, lumayan maju ya. Mereka juga aktif di bisnis loh. Tercatat ngejalanin toko, restoran, atau rumah teh. Tapi pasti ada batasannya kan? Kayak lukisan Qingming tadi, katanya nggak banyak perempuan di ruang publik. Tentu ada batasan. Ideal Konfusianisme, apalagi yang interpretasinya lebih konservatif, ya tetap ngebatasin peran perempuan di ranah publik. Meskipun punya hak ekonomi, partisipasi mereka di politik atau kehidupan intelektual formal ya terbatas banget. Jadi ada inklusivitas ekonomi dan hukum yang relatif, tapi ya belum tentu kesetaraan sosial penuh kayak sekarang. Oke, paham. Nah, kemajuan teknologi, ekonomi, budaya yang hebat ini, sayangnya nggak abadi ya. Kita tahu era ini berakhir. Apa cuma karena tekanan dari luar, atau ada pergeseran internal juga yang bikin fondasi Song lemah sebelum dihajar Mongol? Kombinasi keduanya sih. Tekanan eksternal emang brutal. Pertama tuh invasi bangsa Jurchen dari utara. Mereka naklukin ke Aifeng tahun 1127. Ibu kotanya direbut ya? Iya, maksa Song pindah ke selatan. Jadi Song Selatan di Hangzhou. Meskipun Song Selatan ini tetap inovatif dan makmur buat beberapa waktu, ada puisi Lu You yang gambarin ramainya kota pasar sama teknologi yang masih jalan, tapi pukulan ini tetap telak. Dan habis itu datang ancaman yang lebih gede lagi, Mongol. Nah, iya. Dimulai Genghis Khan, diterusin Kubilai Khan. Bangsa Mongol ini murid yang cepat belajar. Mereka ngadopsi teknologi militer Song kayak bubuk mesiu, teknik metalurgi. Mereka pakai senjata Song buat lawan Song. Iya, bahkan mereka bangun angkatan laut dibantu pembelot Song. Titik baliknya itu pengepungan benteng kembar Xiangyang sama Fancheng. Itu lama banget bertahun-tahun. Gimana benteng squat itu bisa jatuh akhirnya? Lewat adopsi teknologi lagi. Mongol itu datengin ahli mesin pengepung, Muslim dari Persia sama Irak yang udah mereka taklukin. Ahli dari luar ya? Betul. Mereka bangun tribusye raksasa, berpenyeimbang, sejarawan Tiongkok nyebutnya tribusye Muslim. Itu bisa ngelontarin batu gede banget dengan kekuatan dan akurasi yang ngeri. Pertahanan Xiangyang yang legendaris itu akhirnya runtuh tahun 1273 gara-gara dibombardir mesin ini. Abis itu, jalan ke selatan kebuka, dan dinasti Song berakhir tahun 1279. Dahsyat banget ya invasinya. Tapi selain itu, ada faktor internal nggak yang ikut berperan bikin mundur? Ada indikasi kuat menjelang akhir dinasti, Neo-Konfusianisme yang awalnya dinamis dan nyuruh nyelidikin itu cenderung jadi lebih ortodoks, kaku, dogmatis. Penekanannya geser ke patuh sama otoritas dan tradisi. Jadi kurang inovatif gitu? Bisa jadi itu ngehambat semangat inovasi sama keterbukaan yang jadi ciri awal Song. Sejarawan seni Max Lower juga nyatet ada pergeseran di seni dari gambaran dunia luar yang objektif jadi lebih introspektif, subjektif. Mungkin ini cerminan perubahan mentalitas yang lebih luas. Dan setelah Mongol, dinasti Yuan selesai, dinasti Ming yang muncul malah ambil arah yang beda banget sama Song ya. Ini kontras penting kan? Kontras yang tragis bisa dibilang gitu, seolah-olah Ming itu secara sadar pengen ngebalikin hampir semua capaian Song. Mereka terapin kebijakan yang cenderung anti dagang, anti inovasi, anti mobilitas. Anti dagang. Padahal Song maju karena dagang kan? Iya, ekonomi Ming jadi lebih terpusat, dikendali negara. Nyetak uang kertas kebanyakan bikin hiperinflasi, dan yang paling parah, mereka ngelarang perdagangan laut internasional, bahkan domestik. Ada dekret terkenal, nggak boleh ada selembar papan pun di lautan. Wah, ditutup total ya? Iya, armada besar Laksamana Zheng He yang sempat keliling Samudra Hindia di awal Ming, itu akhirnya dibiarin busuk aja. Ini pembalikan total dari keterbukaan dan dinamisme Song. Makanya banyak sejarawan bilang, ini yang bikin Tiongkok jadi stasioner atau mandek berabad-abad, kayak yang diamati John Stuart Mill. Jadi dari penelusuran bab 4 buku Norberg dan sumber lain ini ya, apa sih relevansinya kisah dinasti Song ini buat Anda, pendengar kami?
Ini kan bukti nyata ya, potensi peradaban non-barat buat capai kemajuan luar biasa, bahkan duluan dari Eropa di banyak hal. Betul. Kisah Song ini kayaknya nunjukin pentingnya keterbukaan sama ide baru, perdagangan bebas, inovasi yang didukung stabilitas politik dan hukum meskipun terbatas ya hukumnya, terus pemerintahan sipil yang meritokratis. Sekaligus ini juga jadi peringatan ya betapa rapuhnya kemajuan itu. Zaman keemasan bisa berakhir. Krisis dari luar kayak invasi atau mungkin perubahan iklim juga, itu bisa micu reaksi defensif. Reaksi defensif gimana maksudnya? Ya, jadi tertutup, takut sama perubahan, nekenin konformitas atau keseragaman. Ironisnya, reaksi defensif ini seringkali malah ngancurin sumber kekuatan utama yang bikin maju itu tadi. Keterbukaan, rasa ingin tahu, sama kemampuan adaptasi. Ini pelajaran penting soal gimana jaga momentum kemajuan di tengah tantangan. Oke, jadi ringkasnya nih, dinasti Song itu puncak peradaban Tiongkok pra-modern. Kayak laboratorium raksasa inovasi ekonomi, teknologi, budaya. Didorong kombinasi unik, keterbukaan, stabilitas relatif, sama pasar yang dinamis. Mereka benar-benar ada di ambang modernitas, nyaris banget bikin revolusi industri sendiri ratusan tahun sebelum Barat. Tapi ya itu, kombinasi fatal tekanan eksternal yang dahsyat, terutama invasi Mongol, sama pergeseran internal ke arah ortodoksi dan ketertutupan, akhirnya mupus potensi luar biasa itu. Kontras banget sama dinasti Ming yang milih isolasi, itu nunjukin betapa pilihan kebijakan sama arah ideologi bisa nentuin nasib kemajuan sebuah peradaban buat waktu yang lama banget. Nah, ini bawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Coba bayangin, kalau sejarah jalan sedikit beda aja, misalnya invasi Mongol bisa ditahan, atau dinasti Ming milih jalan yang beda, mungkin nggak sih Tiongkok yang mimpin lompatan ke modernitas global? Pertanyaan menarik itu. Terus, apa yang bisa kita pelajari dari nyarisnya dinasti Song ini soal syarat-syarat penting buat kemajuan yang berkelanjutan? Dan yang lebih penting lagi nih, apakah kita di zaman sekarang dengan semua tantangan global yang ada, benar-benar lagi jaga dan memupuk syarat-syarat kemajuan itu? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, kita malah lagi mengikisnya?